Peran Magnus Suseno, seorang filsuf yang mendedikasikan dirinya sebagai filsuf yang mengajarkan banyak sekali pemikiran-pemikiran filsafat Nusantara, dan juga seorang teolog atau rohaniawan Katolik, menuliskan pemikirannya atau nasihatnya terkait dengan proses kontestasi politik. Beliau mengatakan bahwa ya bukan persoalan siapa yang lebih baik, tapi bagaimana mencegah yang terburuk untuk memimpin, bukan partai politik. Teman-teman, kita mau bicara tentang persoalan masa depan Republik ini, masa depan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita sama-sama cintai ini, karena ketika kita berbicara tentang masa depan Republik ini harus dimulai dalam perbincangan apa yang disebut dengan perbincangan hulu dan hilir. Di hulu adalah satu kontestasi, ya, fase kontestasi di mana kita akan menyampaikan suara kita untuk memilih dan menetapkan pemimpin bagi negara ini, Republik ini untuk 5 tahun di masa yang akan datang. Nah, meminjam satu istilah yang biasa disebut sebagai kuda Troya, ya, strategi kuda Troya. Teman-teman bisa tonton filmnya yang kalau tidak salah itu diaktori oleh Brad Pitt. Dan itu film yang saya kira akan membawa satu kesadaran yang lebih tinggi lagi bagi kita untuk memahami bagaimana kontestasi politik itu berlangsung. Ketika kita menilai siapakah yang, kalau meminjam pikirannya Frans tadi, bukan siapa yang lebih baik ya atau terbaik, tapi siapakah yang perlu dicegah ya untuk memimpin, yang terburuk untuk memimpin. Nah, kita harus mulai dulu untuk meletakkan dasar penilaian kita. Saya tidak ingin ikut-ikutan memberikan skor yang tidak masuk akal, tapi saya mau mengatakan ke-6 kandidat yang berlaga pada kontestasi politik ini, saya pandang adalah mereka-mereka adalah putra-putra terbaik bangsa kita. Ya, dari situ saya tidak melihat persoalan sebenarnya yang sangat krusial. Tapi saya ingin melihat bahwa apakah atau siapakah di antara mereka yang kemudian ya dipersonifikasi atau dipandang oleh kelompok-kelompok kepentingan sebagai kuda Troya mereka ya. Kuda Troya artinya mereka akan masuk ke dalam satu kuda. Kalau teman-teman baca dan juga tonton bahwa kuda Troya itu menyangkut tentang penaklukan kota Troya, di mana bangsa yang menginvasi itu bersiasat kalah ya, sehingga dia menyisakan kuda kayu besar raksasa dan seorang yang memegang talinya. Dan kemudian bangsa yang datang itu Yunani kalau tidak salah itu pergi ya, seolah-olah mereka menyerah dan tidak jadi menginvasi atau memasuki wilayah mereka, sehingga kuda itu dibawa. Dan tanpa disadari di dalam itu ada satria-satria yang memang merupakan prajurit pilihan yang pada akhirnya membakar kota Troya, menghancurkan kota Troya. Nah, disinilah kita mau melihat siapakah paslon yang boleh dikatakan jangan-jangan ada mereka dipandang atau digunakan sebagai kuda Troya untuk mengeksekusi ya rencana-rencana yang mereka miliki, sehingga itu bisa saja membahayakan ya. Nah, persoalannya siapa itu? Itu bisa saja pada konteks kelompok tertentu ya, apakah itu kelompok yang datang dari katakanlah para pemilik-pemilik modal, atau bahkan yang paling membahayakan itu adalah mereka-mereka yang secara ideologis berbeda ideologinya dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Nah, ini yang paling diwaspadai. Jangan sampai ada penyusup-penyusup atau kelompok-kelompok yang kemudian ingin punya cita-cita untuk menggeser Pancasila. Sebab ketika itu terjadi, kiamatlah kita, kiamatlah NKRI ini. Akan terjadi chaos yang luar biasa dan susah untuk ini, dan keterpecahan Republik ini bisa saja terjadi. Dan itu bisa juga dalam konteks agenda yang namanya agenda asing. Ya, agenda asing artinya kelompok-kelompok tertentu, calon-calon tertentu itu dipakai ya sebagai kuda Troya mereka untuk memecah belah bangsa Indonesia agar supaya terjadi katakanlah mereka tidak bersatu, sehingga dengan mudah bisa ditaklukkan dan dikuasai dengan seluruh sumber daya alam. Nah, ini teman-teman penting ya.
Jadi poin yang ingin saya sampaikan adalah jangan sampai kita pun menjadi kuda Troya bagi kehendak-kehendak orang lain bahkan diri kita. Ya, ada banyak sekali kalau kita mau bicara nanti patologi politik ya, bukan hanya persoalan cita-cita ideologi yang lain, cita-cita menguasai sumber daya, ya, cita-cita ingin menggerakkan agenda-agenda yang bisa memperbudak kita sebagai warga negara dan banyak sekali. Saya kira itu catatan saya pada kesempatan ini dan kita akan lanjut dengan mencermati fenomena politik di Indonesia jelang debat Cawapres ya Gibran, bukan partai politik.